Kami tahu menyembah Allah yang berdaulat, yang berkuasa di atas langit dan bumi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Mari bawa setiap roh kami menyembah Engkau, memuji-muji dan menyorakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di atas setiap pujian kami roh-Mu turun Tuhan. Roh-Mu dinyatakan di atas setiap pujian kami. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Yesus. Biarlah setiap pujian kami berkenan Tuhan buat hati-Mu dan menguatkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari semua yang siap bersuka cita lebih lagi bersama katakan amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saudara banyak yang percaya Allah kita sanggup, tiada yang mustahil bagi namanya. Boleh lambaikan tangannya, berikan salam kanan kirimu, katakan Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama berkatakan iman kita, amin. Sebab dialah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari kita mau sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Mari bersama katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Kita mau berkatakan dengan penuh iman. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua sudah disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita mau sama-sama katakan, lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Saya mau yang wanita saja memuji Tuhan, amin. Yang wanita saja. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. amin. Kami mau percaya Tuhan. Dia tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang yang pria saja memuji Tuhan, katakan Allah sanggup. Sanggup melakukan. Ayo bapak-bapak jangan kalah suaranya sama yang wanita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Amin. tidak berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. kuasanya tak berubah.
Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya di dalam namanya ada kekuatan yang baru. Amin. Mari yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Allah kita. Sebab hanya namanya sumber pengharapan baru. Amin. Mari kita mau katakan bersama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi kami, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama puji namanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan, tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya kemenangan kami ada dalam nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama pujikan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Kita perlu ragu saudara, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sorakan bersama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, oh, oh. Sebab dalam namanya ada pengharapan baru. Mari katakan dengan iman. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan dengan imanmu. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Mari kita mau sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Kami terlebih mau percaya Tuhan. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, oh. Hanya di dalam kuasa
menyediakan kemenangan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sanggup melakukan segala sesuatu. Kami sanggup punya pengharapan yang baru Tuhan. Kami sanggup punya kesempatan hidup yang baru dalam Engkau. Kami mau berkatakan dengan iman kami. Pujikan.
percaya hanya Kau yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi katakan dengan imanmu. Katakan bahwa Dia sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua Yes Tuhan, yang amin. percaya janjinya. Kami percaya pertolongan-Mu turun atas setiap kami. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Sekali lagi katakan dengan iman. Tuhan sanggup Percaya Dia yang sanggup. buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup. Mari angkat tanganmu. Biar Tuhan yang turun tangan menolong setiap kami. Semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan Tuhan. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Katakan dengan imanmu pertolongannya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Sembah Dia, Yesus, ku menyembahmu. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Ku sembahkan, ku sembahmu ya Tuhan. Oh haleluya, Yesus, ku menyembahmu. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu. Aku menyembahmu, Yesus, ku sembahkan. Tiada yang mustahil Aku yang bagimu nakahi. Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapakku yang di surga. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan memberi kesempatan kepada kami semuanya untuk duduk diam beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, berikan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian supaya hamba tidak salah menyampaikan. Supaya firman ini boleh menjadikan berkat buat jemaat-Mu pagi hari ini. Aku mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar Engkau pagi ini Engkau melayang-layang. Engkau membuka tanah hati kami, sehingga tanah hati kami siap ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih. Dan sekarang segala kuasa kegelapan roh-roh yang jahat, Engkau yang mengganggu jalannya firman ini disampaikan. Aku tolak, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Engkau tinggal di luar. Dan sekarang Tuhan kami serahkan jam-jam ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, sehat semua ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan judulnya adalah, bisa ditampilkan. Nah, metalitas pecundang ya, metalitas pecundang vs pemenang ya. Metalitas pecundang dan vs pemenang ya. Firman Tuhan ini diambil dari Roma pasal 8 dari ayat 31 sampai 39. Nah, metalitas ya, metalitas itu adalah cara berpikir ya. Cara berpikir atau pandang ya, cara memandang ya. Jadi cara berpikir seorang pecundang dan pemenang itu ternyata beda saudaraku ya, enggak sama ya. Metalitas cara berpikir pemenang dan pecundang itu ternyata beda. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nanti akan berbicara banyak tentang seorang pemenang dari Roma pasal 8 ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Ya, pendahuluan di next ya. Nah, pendahuluan ya, saya bacakan, saudara simak aja ya. Kita bisa melihat adanya metalitas ya. Metalitas itu tadi saya katakan cara berpikir ya. Seorang pemenang di dalam diri Daud. Sementara metalitas pecundang dimiliki orang Israel ya, orang Israel. Jadi ini rupanya kisah ini menceritakan tentang Daud dan Goliat. Jadi cara pikir Daud itu ternyata enggak sama dengan cara berpikir orang Israel atau tentara Israel atau prajurit Israel ya. Ketika menghadapi musuh yang sama, siapa musuhnya? Goliat ya. Hidup yang penuh tantangan ini harus dihadapi dengan metalitas cara berpikir yang benar. Janji Tuhan kita adalah umat pemenang. Nah, kisahnya demikian saudaraku ya. Ini kisah ini tidak asing lagi buat kita. Saya akan mengulang kisah ini lagi. Nah, Goliat pada waktu itu ya, dia ini orang Filistin yang memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Ya, itu Goliat. Dia hampir tiap hari dia itu keluar-keluar menantang barisan orang Israel, tentara Israel, dia menantang ya, 1 lawan 1 ya. Nah, tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan Goliat 1 lawan 1 karena apa? Goliat ini memiliki postur tubuh yang tinggi besar ya. Memang orang Timur Tengah itu kan tinggi besar ya, tapi Goliat ini melebihi dari orang-orang yang sebayanya dia. Ya, Alkitab mencatat kurang lebih hampir 3 meter, gede dhuwur itu tinggi ya. Jadi enggak ada orang Israel yang berani melawan Goliat 1 lawan 1 karena orang Israel itu kecil, dianggap seperti belalang ya. Lumrahlah kalau dia takut ya. Enggak ada yang berani. Nah, Goliat dengan sombongnya dia berkuar-kuar nantang orang Israel. Nah, hal ini terdengarlah oleh Daud ya. Daud waktu itu memang masih remaja ya, kakaknya sudah menjadi tentara yang ada di medan perang, tapi Daud ini masih kecil. Pekerjaan Daud ini mengembalakan kambing domba ayahnya ya. Dia adalah anaknya Isai dari 8 bersaudara. Daud ini paling kecil ya, paling kecil. Dia mendengar Goliat ini dia menantang-nantang, tapi tidak ada satupun orang Israel yang berani. Nah, lalu Daud ngomong sama orang-orang Israel, ya, saya berani menantang Goliat. Ya tentunya Daud kan ditertawakan, kamu anak kecil kok mau nantang orang gede nih, itu aku ora wani kok kamu mau nantang. Ya, apa yang diandalkan kamu cuma membawa tongkat dan ketapel, sedangkan musuhmu itu membawa pedang, membawa tombak, mana bisa kamu menang? Awalnya seperti itu. Ya. Lalu Daud mulai menceritakan kisahnya dia, pengalamannya dengan orang Israel, dan dengan Raja Saul. Dan tentunya Daud sudah menghubungi Raja Saul. Saul pun juga berpendapat seperti itu. Mana mungkin. Terus Daud menceritakan, ya, Raja, saya pernah membunuh beruang, membunuh singa.
Dan saya berhasil, singa dan beruang itu berhasil saya bunuh, ya. Saya bunuh, ya. Dan itu bukan karena kepandaian saya, tapi ada Allah Israel Elohim, ya. Elohim Yahweh yang menolong saya, raja. Raja mendengar ini kan terkejut. Ternyata kamu hidupnya disertai Tuhan, ya. Nah, singkat ceritanya, Daud ini diizinkan melawan Goliat, saudaraku, ya. Rupanya di sini kita bisa melihat bahwa orang yang diurapi Tuhan, orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, ternyata beda, saudaraku. Daud ini beda, ya, dengan orang-orang Israel menghadapi musuh bebuyutan, yaitu orang Filistin ini. Orang Israel takut, ya. Tentara Israel takut, tapi Daud ini enggak takut karena Daud punya sudut pandang, punya mentalitas yang beda. Dia percaya kalau Tuhan yang disembah Daud bisa menolong Daud dalam melawan singa dan beruang. Daud punya keyakinan saya pasti bisa mengalahkan Goliat. Ini cara pandang yang beda, saudara. Mentalitas yang beda Daud dengan orang-orang Israel, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkat ceritanya Daud melawan Goliat. Ketika Daud menghadap Goliat, berdiri di depan Goliat, ya, Daud sama sekali tidak ada perasaan takut. Dan di situ saya bisa membayangkan Daud diurapi oleh Allah. Ya, disitulah roh Tuhan menguasai Daud. Ya, Alkitab memang tidak mencatat, ini prediksi saya, ya. Daud begitu berani menghadap orang yang tinggi besar dengan membawa senjata lengkap, sedangkan Daud dengan membawa tongkat dan ketapel, ya. Goliat pun juga sempat mengejek, memangnya aku ini anjing kamu bawakan tongkat gitu, ya, karena kamu kan kecil, ya. Tapi Daud diam saja. Dan ketika Daud ini dia menghadap Goliat, saya bisa memastikan roh Tuhan pada waktu itu sedang mengurapi Daud. Karena apa? Karena ketika yang keluar dari mulut Daud itu, ya, Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, ya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ini satu ucapan yang tidak biasa dikatakan oleh orang-orang Israel. Ini seorang yang diurapi oleh Tuhan. Daud begitu yakin sekali bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, disinilah kita bisa lihat orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia punya keyakinan. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa iman Daud itu bukan iman dadaan. Ya, iman dadaan itu iman yang tiba-tiba Daud punya iman karena ada rasa kejengkelan melihat Goliat itu berkoar-koar terus menantang orang Israel, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Daud itu punya iman yang sudah terlatih ternyata. Ketika dia melawan singa dan beruang, di situ Daud kan berpikir, ketika ketapel ini saya lemparkan, mengapa kok enggak kena telinganya singanya, dadanya, tubuhnya singa, kok mengapa kena di dahinya dan singa itu mati, beruang itu mati. Ini pasti ada tangan Tuhan yang menyertai aku. Dan aku percaya saat aku berhadapan Goliat, Tuhan pasti akan menyertai aku. Nah, ini saudaraku, ya, beda, ya. Sudut pandang mentalitas orang pemenang itu beda sama orang Israel, Daud dan orang Israel. Kalau saudara dan saya punya hubungan yang karib dengan Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah sebesar gunung, sebesar Goliat, kita punya keyakinan seperti Daud. Tuhan pasti akan menolong aku. Apalagi saudara pernah ditolong Tuhan, ya. Saudara pasti punya keyakinan bahwa aku pasti ditolong oleh Tuhan. Ketika Daud punya keyakinan itu, saudaraku, ya. Saya membayangkan ini iman bukan iman dadaan, ini iman yang sudah terlatih sejak mudanya Daud, sehingga Daud berhasil mengalahkan Goliat. Nah, singkat ceritanya, ketapel itu dilemparkan ke Goliat dan kena persis di dahinya. Di dahi itu di kepala Goliat, persis di kepala sini, ya saudaraku, dan Goliat itu mati dan dipenggal oleh Daud. Ini bukan peristiwa kebetulan, saudaraku. Bukan kebetulan, tapi kalau tidak ada tangan Tuhan Elohim Yahweh yang menyertai Daud. Inilah untungnya kalau orang yang bergaul dengan Tuhan. Maka saudaraku, saudara dan saya
Ya, kita harus bergaul dengan Tuhan yang karib. Ya, kita punya hubungan Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, percayalah, sebesar apapun masalah kita, kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Ya, Tuhan beserta Daud, Daud melawan singa, singa itu kalah mati. Beruang kalah mati dan Goliat pun juga mati, saudaraku. Karena ada Tuhan yang menyertai Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini sangat menarik sekali ya untuk kita simak dan kita contoh ketika seseorang yang punya hubungan dengan Tuhan itu akan dibuat beda dengan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pokok bahasan ya. Next ya. Pokok bahasanya ya. Tadi kisah kemenangan tentang Daud ya dan Goliat. Nah, sekarang tentunya kita tidak bicara itu lagi, tentunya kita juga merindukan keinginan kita menang dengan masalah kita. Ya. Tentunya kita juga ingin supaya kita ketika menghadapi masalah, kita bisa memenangkan masalah itu. Ya. Nah, alasan kemenangan kita adalah, ya, ini yang akan kita bahas, ada 3 yang akan saya bahas, alasan kemenangan kita. 1, keperpihakan Allah. Ya. Ini diambil dari Roma tadi pasal 8 ayat 31. Yang pertama keperpihakan Allah, kalau Allah di pihak kita ya. Roma pasal 8 ayat 31 mungkin bisa dibukakan ya. Roma 8 ayat 31 ya saya bacakan ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Tentunya jawabnya tidak ada, saudaraku. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, dia di pihak kita. Yang melawan kita siapa? Ya enggak ada, saudara. Dia Allah kok. Ya, enggak ada yang bisa melawan Allah kalau Allah di pihak kita. Kembalikan ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, ada sebuah pertanyaan erotik ya, erotik itu pesan ya. Jawabnya sudah jelas di dalam ayat ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentu tidak ada. Jadi kalau Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, jawabnya tidak ada seperti tadi contohnya Daud. Kalau Allah Elohim Yahweh itu beserta Daud ya, siapa yang mau melawan Daud? Singa ya kalah mati. Lawan beruang, beruangnya mati. Goliat, Goliatnya mati. Tidak ada yang bisa mengalahkan Daud karena Allah berpihak kepada Daud. Nah sekarang kalau Tuhan beserta kita, siapa yang akan lawan kita? Jawabnya adalah tidak ada. Tidak ada yang bisa melawan kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kenyataannya, faktanya tidak setiap orang percaya yaitu saudara dan saya. Ya. Setiap orang percaya tidak selalu mengalami keadaan yang baik. Saudara dan saya ini adalah orang percaya, tidak selalu mengalami keadaan yang baik. Misalkan kita punya masalah ya, entah itu kesehatan, keuangan, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kita sudah berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa minta Tuhan tolong ya. Belum tentu doa kita dijawab oleh Tuhan loh saudaraku. Walaupun Allah itu di pihak kita ya. Siapakah yang akan melawan kita? Tapi belum tentu orang percaya seperti kita ini ya. Seperti kita ini mengalami keadaan yang baik. Ini faktanya loh saudaraku. Ya kan saudara mungkin di usia senja kebanyakan itu ya. Banyak penyakit, kita sudah berdoa, Tuhan tolong saya. Kan doa saudara tidak 1-2 kali ya. Tuhan tolong beri saya kesehatan, ya. Tuhan tolong ya anakku, cucuku. Dan ternyata tidak selalu, bukan tidak bisa ya, tidak selalu. Kita ini berkeadaan baik saudara. Faktanya seperti itu, walaupun Roma 8 ayat 31 berkata kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tapi kenyataannya tidak selalu orang percaya itu ya mengalami keadaan yang baik saudaraku. Ya, saya juga demikian punya masalah berdoa, belum tentu doa saya dijawab oleh Tuhan. Ya, belum tentu tidak selalu ya. Tuhan pernah menjawab doa-doa kita tapi tidak selalu. Mungkin saudara bertanya, wah mungkin itu kebanyakan dosa Pak.
salah Pak, mungkin Bapak punya salah, punya dosa, punya kutuk. Enggak juga saudaraku. Tidak juga, belum tentu orang yang tidak jawab doanya, belum tentu kita punya kesalahan, punya dosa. Enggak juga ya. Saudara yang sudah usia senja ya, saudara punya sakit penyakit, waduh tanganku, boyokku, sudah berdoa, ya tetap masih begitu ya. Masalah ekonomimu, pekerjaanmu kita sudah berdoa, kok tidak ada perubahan, jangan-jangan saya, mungkin saudara berandai-andai, kita ini punya dosa, punya salah apa. Enggak juga. Contoh di dalam Alkitab ya. Saya kasih contoh. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia ibunya bernama Elisabet ya. Bernama Elisabet. Elisabet itu dengan ibunya Yesus Maria itu masih saudara. Cuma bedanya lahirnya duluan Yohanes Pembaptis ya. Duluan Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini ketika dia masih kecil tentunya dibisiki oleh ibunya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Yohanes Pembaptis itu percaya ya bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dan Yohanes Pembaptis itu membuktikan sendiri saudaraku. Buktikan sendiri ya. Buktikan sendiri ketika dia membaptis Yesus ya. Membaptis Yesus. Dia dengar sendiri dari surga ya. Dengar sendiri dari surga atau dari atas. Inilah anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukasih, itu dicatat di dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan. Yohanes dengar sendiri loh saudaraku ya. Dan Yohanes berkata, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tali kasut itu tali sepatu itu saudaraku. Sepatu kan kadang ada apa talinya, yaitu tali kasut. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia mendengar sendiri dari surga. Ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi saudaraku perhatikan ini. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis dipenjara gara-gara dia mengata-ngatai istrinya Herodes, mungkin kurang enak ya ngomongannya, kurang enak, dipenjarakan ya. Yohanes kecewa. Yohanes kecewa sama Tuhan Yesus. Ini orang yang sekelas Yohanes loh saudaraku ya. Orang yang sekelas Yohanes bisa kecewa. Dia ngomong sendiri, aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia mendengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ketika dia membaptis Tuhan Yesus ya, kepadanya lah aku berkenan. Dia krungu sendiri dari langit, dari surga. Dia kecewa ketika dia ada masalah, Tuhan diam saja. Tuhan tidak ngapa-ngapain, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk Yohanes. Yohanes kecewa saudaraku. Lalu Yohanes kan dibesuki visitasi sama murid-muridnya kan, ya. Yohanes ngomong, tuh tanya sama Tuhan Yesus, ya. Apakah dia Mesias atau bukan toh? Disuruh nanya sama murid-muridnya ya, supaya jelas kita baca aja ya, supaya kita jelas bahwa apa yang saya katakan ini sesuai firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat Matius pasal 11 mulai ayat 2. Matius mulai ayat 11 ya. Di dalam penjara Yohanes ya, Yohanes dipenjarakan mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes ketika dipenjara, dia dengar tentang pekerjaan Kristus dari mana ya, dari murid-muridnya yang visitasi atau membesuki Yohanes itu, dia cerita tentang pekerjaan Yesus. Lanjut ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya. Jadi Yohanes nyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, huruf besar bertanya kepada Yesus. Jadi murid-muridnya datang besuki, suruh ngomong sama Yesus. Itu kamu ngomong sama Yesus ya. Engkaukah yang akan datang itu ya? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Perhatikan ayat ini. Engkaukah, huruf besar Tuhan, yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Seakan-akan di sini Yohanes meragukan Yesus. Kamu tuh Mesias atau bukan? Apakah aku harus menantikan Mesias yang lain? Seakan-akan kalau saya terjemahkan bahasa gamblangnya seperti itu, saudara. Di sini Yohanes mulai meragukan Yesus. Ketika dia ada di dalam kesulitan, dia mulai kecewa sama Yesus. Lanjut 3. Yesus menjawab, ini muridnya ceritanya sudah sampai ya ketemu Yesus, kita ketemu Yesus, dia ngomong ya sama Yesus, cerita apa yang diomongkan Yohanes itu. Lalu Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah, maksudnya temuilah Yohanes ya, kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ngomong sama Yohanes kamu ya. 5 ayat 5.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Muridnya, Yesus ngomong sama muridnya itu loh, cerita sama Yohanes kira-kira kalau terjemahan saya ya, tuh lihat aku membuat banyak mujizat. Nah ini dikerjakan oleh manusia, enggak mungkin kok ada orang mati bisa dibangkitkan, enggak ada manusia yang bisa membangkitkan orang mati. Orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Cerita sama si Yohanes ini ya, ini kira-kira seperti itu ya. Terus selanjut di ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya ulangi, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Tuhan ngomong sama murid-muridnya, berbahagia orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Yohanes kecewa sama Tuhan Yesus. Ya, dia berkata, ini Mesias atau bukan? Apakah aku harus menanti yang akan datang? Yesus ngomong tadi yang kita baca tadi di ayat sebelumnya, ayat 6 ini ya. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Kalau itu bukan pekerjaan Mesias kan tidak mungkin ya. Maka Yesus berkatakan, berbahagialah orang tidak kecewa dan menolak aku. Ini bisa terjadi atas diri kita loh saudaraku. Saudara sudah ke gereja, beribadah, berdoa, puasa, sudah tetek bengek pelayanan. Saudara bisa kecewa sama Yesus. Orang yang sekelas Yohanes ini pun bisa kecewa. Ketika doamu tidak dijawab sama Tuhan bertahun-tahun. Sakitmu semakin hari semakin enggak sembuh, semakin parah. Bisa enggak saudara kecewa? Bisa. Ya, kita masih hidup dalam daging. Doamu enggak dijawab sama Tuhan, bisa enggak kamu jawab? Bisa, saudara bisa meragukan Tuhan Yesus. Sakjane Tuhan ki ono pora. Saudara bisa timbul pertanyaan seperti itu loh. Orang yang sekelas Yohanes aja dia bisa kecewa. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, saudaraku. Saudara bisa kecewa. Maka ketika saudara menghadapi masalah ini ya, firman Tuhan ini bisa menjadi cermin buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kecewa. Kita tetap percaya kepada Yesus. Dan ini terjadi bukan pada Yohanes aja. Ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus, ya, saudara lihat kan kisahnya. Semua matinya mengerikan. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disalib. Ya. Sepertinya Tuhan itu diam saja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa membela murid-muridnya. Kira-kira Tuhan bisa nggak ngomong sama malaikatnya? Malaikat, itu murid-muridku itu dibela. Bisa? Oh bisa Tuhan, bisa sama sekali. Mengapa Tuhan tidak melakukan? Tidak ada pembelaan seperti Yohanes Pembaptis diam aja sampai Yohanes mati dipenggal kepalanya. Karena Tuhan ingin melihat sampai di mana kesetiaanmu kepada Yesus. Dan di situ murid-murid menyatakan kesetiaan sampai dia mati yang mengerikan. Dia tetap tidak kecewa dan menolak Yesus. Itu maksudnya saudaraku. Jadi ketika persoalanmu tidak dijawab oleh Tuhan, satu pertanyaan, masihkah engkau percaya kepada Yesus? Ya, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Ini bisa terjadi pada kita loh saudaraku ya. Banyak orang Kristen yang dia mulai kecewa. Alah rasa lu ngomong gereja, ngopoin sembayang, ngonang-ngono sambenino, ya podo wae, jangan kecewa. Maka kalau saudara dan saya tidak tahu kebenaran, saudara bisa jadi bingung. Piye to ki? Wis ngomong gereja jare ini diberkati. Lah ngendi? Saudara kalau enggak tahu kebenaran, saudara bisa kecewa sama Tuhan. Ingat kata-kata ini, kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus, saudaraku. Ada satu contoh lagi dalam perjanjian lama, namanya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu adalah nabi yang besar. Ya. Nabi yang besar, bukan nabi kecil, nabi yang besar. Dia kecewa sama Tuhan. Kita lihat di Yeremia 15 ayat 18. Yeremia 15. Ayat yang ke-18. Ini kisah tentang Yeremia ya. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Nah, rupanya Yeremia ini punya penderitaan ya. Lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Berarti Yeremia ini kan sakit. Sakit wis ditambani, dikasih obat-obat herbal, dipopoi daun-daun, godong-godong apa, oyot-oyot, dipopoi semua diobati. Ternyata enggak sembuh-sembuh. Yeremia ngomong gini, lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Ya. Terus apa yang keluar dari mulut Yeremia? Sungguh engkau seperti sungai yang curang
bagiku air yang tidak bisa dipercaya. Ngomongannya pedes ya. Ya berani lo ngomong sama Tuhan. Ya dia ngomong, ya sungguh engkau seperti sungai yang curang, bagiku air yang tidak bisa dipercaya, dipercaya. Ya, dia saking sakitnya diobati. Zaman dulu belum ada obat medis ya, obat herbal ya, daun-daun atau akar-akar apa, dikasih apalah, digodok kayak sekarang ini ya. Tidak sembuh-sembuh. Ya, Yeremia sampai jengkel sama Tuhan. Ya, Alkitab tidak mencatat, tapi saya prediksi Yeremia pasti sudah berdoa sama Tuhan. Berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali. Orang mari-mari Yeremia jengkel, kecewa sama Tuhan. Sampai Yeremia yang keluar dari mulutnya ini, engkau seperti sungai yang curang, bagiku air yang tidak bisa dipercaya. Dia jengkel, kecewa sama Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menyembuhkan Yeremia? Apakah Tuhan tidak bisa? Apakah Tuhan tidak mau? Tidak. Tuhan ingin melihat di dalam penderitaan, masihkah engkau setia kepadaku? Demikian saudara dan saya. Ketika masalahmu belum terjawabkan sampai hari ini, doamu sudah ratusan ribuan kali kau naikkan di hadapan tahta Allah. Tuhan sepertinya diam saja. Tidak ada pembelaan sama sekali. Tetapkah engkau masih percaya kepada Yesus? Nah, ya kalau kita cuma Tuhan berkati aku, berkati nyoh gedebuk dari surga. Tuhan sembuhkan, mari sehat boyokku jadi sehat semua. Oke tunggali Kristen, oke ombioan saudaraku. Tapi Tuhan mau melihat, tetapkah engkau, masihkah engkau setia kepada Tuhan? Kalau doamu tidak aku jawab, penyakitmu yang tidak sembuh-sembuh, ekonomimu masih ngono-ngono baik. Masihkah engkau setia? Nah itu yang dimau Tuhan saudaraku. Maka kalau kita enggak tahu kebenaran, bingung kita ikut Tuhan. Loh jari ini kalau ikut Tuhan mau gereja pelayanan diberkati, lah buktinya ngendi. Sudahkah saudara setia sama Tuhan sampai akhir hidupmu saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian saya menjumpai seorang hamba Tuhan, pendeta ini saudaraku, pendeta. Ya. Dia pendeta, dia buka usaha kuliner. Ya, ini teman saya. Dia ngomong sama saya, Pak Andrian, aku ini buka usaha. Ya. Sepi Pak Andrian, bangkrut aku. Tak kira hamba Tuhan buka usaha itu rame. Tuku, Andri sampai jajar-jajar kau yang YouTube lupa. Ora sepi, bangkrut. Ternyata enggak. Nah saya batin, lah memangnya nek kamu sudah percaya sama Tuhan, ya terus kamu apa itu pekerjaanmu jadi rame? Enggak juga saudaraku, enggak juga saudaraku. Enggak selalu saudaraku. Ya. Jadi orang yang percaya itu belum tentu seperti tadi contohnya Yeremia. Percaya sama Tuhan, minta kesembuhan. Yeremia tidak disembuhkan sampai Yeremia ngomong, engkau seperti sungai yang curang, air yang tidak bisa dipercaya. Yohanes Pembaptis kurang apa? Yohanes Pembaptis percaya sama Yesus, dia dimasukkan penjara sampai mati dipenggal kepalanya. Tuhan diam saja. Tuhan ingin melihat, masihkah engkau setia kepadaku? Ketika saudara berusaha enggak ada keuntungan, masihkah engkau setia kepada Yesus? Ya, maka ajakan saya di poin yang pertama ini, saudara tetap setia kepada Tuhan. Jangan kecewa dan tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya dan jangan kecewa kepada Tuhan. Yang kedua, alasan kemenangan kita. Nah, kedua, pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Masih di Roma pasal 8 ayat yang ke-33. Tapi saya minta dari ayat 32 ya supaya jelas. Roma 8 ayat 32 sampai 33 nanti. Nah, saya bacakan ya. Ia huruf besar ya, ianya huruf besar tidak menyayangkan anaknya, ianya berarti Allah ya. Allah yang tidak menyayangkan anaknya huruf besar berarti Yesus. Allah tidak menyayangkan Yesus sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Jadi Allah itu mengasihi manusia, dia tidak menyayangkan Yesus dan tetapi yang menyerahkan anaknya, artinya Tuhan yang mati di salib untuk menebus dosa kita. Ya. Anaknya yang tunggal itu ya dia menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk menebus dosa manusia. Namun bagi kita semua bagaimanakah mungkin ia
tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau Allah itu tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan, ya, dipersembahkan di kayu salib buat dosa manusia, ya, Alkitab mengatakan bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segalanya sesuatu bagi saudara dan saya. Wong anaknya sendiri aja diberikan buat kita mati di kayu salib. Ya. Bagaimana Tuhan tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita. Ya. Coba ini bayangkan ya. Ayat 33 ya. 33 ya, 33. Siapa yang akan menggugat ya? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan menggugat itu menuntut ya. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tentunya tidak ada. Allah yang membenarkan mereka itu adalah ya kita ini ya. Siapa yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Tidak ada. Wong Allah mengasihi kita ya. Ya. Allah mengasihi kita sampai memberikan Yesus kepada kita. Siapa yang akan menggugat? Tidak ada, saudaraku. Kembali ke PowerPoint-nya. Di poin yang kedua. Nah, di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya. Ya, sebutan orang percaya ini hanya ada di dalam perjanjian baru, saudara. Perjanjian lama enggak ada. Karena orang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Yesus seperti kita ini, maka kita disebut orang-orang percaya. Ya. Orang di dalam Kristus kita adalah orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kita ini orang percaya, orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu ada dua ya. Israel, keturunan Abraham yaitu Israel yang ada di Timur Tengah yang sekarang sedang perang itu. Orang pilihan Allah yang kedua adalah orang percaya yaitu saudara dan saya. Ya. Alkitab ini mengatakan Kristus kita adalah di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya dan secara posisi adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah tapi enggak ada jaminan loh saudaraku ya. Kita ini bisa masuk surga kalau hidup kita tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Matius pasal 7 ayat 21 mengatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang selalu hidupnya menyenangkan hati Bapa, yang melakukan kehendak Bapa itu yang bisa masuk surga. Matius 7 ayat 21 saudaraku. Jadi enggak ada jaminan. Nah, yang nyalibkan Yesus siapa? Yang nyalibkan Yesus itu umat pilihan Allah loh saudara, orang Yahudi. Nah, yang dibuang dalam perjanjian lama, yang dibuang ke Babel dan Asyur itu siapa? Itu umat pilihan Allah loh saudaraku. Yang dibuang Tuhan sampai di pembuangan Babel dan Asyur. Yang nyalibkan Yesus itu umat pilihan Allah, orang Yahudi. Jadi enggak ada jaminan, saudara dan saya pun tidak jaminan kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa. Bukan orang yang berseru-seru, namaku yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 7 ya, orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau saudara dan tidak melakukan Bapa, hidup kita tidak menyenangkan Tuhan, tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, nama kita tidak akan pernah ada di dalam buku kehidupan. Nama kita dicoret, tidak ada di dalam buku kehidupan. Ya. Maka selama kita hidup di bumi ini adalah kesempatan untuk kita nanti menentukan kita di kekekalan nanti, saudaraku. Di bumi ini kita punya kesempatan bagaimana kita ya bisa nantinya bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bisa saudara dan saya bisa salah ya, karena kecewa tadi ya. Karena kita kecewa sama Yesus, kita meninggalkan Tuhan sehingga hidup kita tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Maka yang menentukan nanti di akhir hidup kita itu kalau kita ini hidup kita menyukakan hatinya Tuhan ya. Maka Alkitab mengatakan bukan orang yang berseru-seru namaku yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Hidup kita ini harus bisa dinikmati oleh Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ajakan saya di poin yang kedua ini, hidup kita harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, suka duka, ya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan Tuhan, ya.
Jadi ibadah tok ini tidak cukup saudaraku. Ya, bagus saudara ibadah di sini, tidak ada di tempat-tempat yang lain, tapi hidup kita harus menyukakan hati Tuhan. Hidup kita harus bisa dinikmati oleh Bapa di surga. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan yang bisa selamat, tapi orang yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa. Ya, di poin yang ketiga. Di poin yang ketiga yaitu kasih Allah. Ya, kasih Allah. Masih di Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang ke-37. Bisa ditampilkan? Nah, saya bacakan ya. Mulai ayat yang ke-37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia huruf besar telah mengasihi kita. Jadi yang menang siapa? Sebenarnya yang menang itu bukan kita. Wong kita ora bertanding kok menang. Ya. Menang itu kan kalau kita bertanding jadi juara satu kita menang. Ya. Yang menang itu adalah Tuhan. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menang atas maut. Yang menang itu adalah Yesus. Dan kita ini menjadi orang-orang tebusannya Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita ini sekarang sudah dimiliki oleh Tuhan, saudaraku. Saudara dan saya ini dimiliki oleh Tuhan Yesus, menjadi miliknya Tuhan. Tuhan sudah menang atas maut. Ya, kita ini menjadi miliknya Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang lebih daripada orang menang. Ya, Alkitab mengatakan tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan memberikan nyawanya di atas kayu salib sehingga kita ini dimiliki oleh Tuhan. Saudara sudah dibayar lunas, bukan dengan emas dan perak tapi oleh darahnya saudaraku. Saudara dan saya dibeli tunai, kita menjadi miliknya Tuhan. Ya, berikut ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut ya maupun hidup ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang ya. Terus 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya ringkes di jagat raya ini, di jagat raya ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya. Ya. Dia sudah menang atas maut. Ya. Kita ini disebut umat pemenang, lebih dari pemenang. Jadi di jagat raya ini tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa kan? Kita dimiliki oleh Allah. Walaupun Alkitab mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Seakan-akan persoalan kita semua selesai. Bisa diselesaikan ya. Tapi walaupun kenyataannya tidak seperti itu, ya, Tuhan Alkitab mengingatkan kita tetap percaya kepada Yesus. Tidak setiap orang percaya, saudaraku, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami keadaan yang baik, tapi saudara dan saya harus tetap percaya. Berbagai orang tidak kecewa dan menolak kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai ajakan saya di poin yang ketiga ini, saudaraku. Ya. Tadi di ayat 31 dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Seakan-akan enggak ada masalah kita, semua selesai karena Tuhan menolong kita. Kenyataannya tidak demikian. Ya. Persoalan tetap masih ada, kita sudah berdoa, sudah minta kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan diam saja. Bukan Tuhan tidak bisa, bukan kita yang banyak dosa, tidak saudaraku. Tuhan ingin melihat, masihkah engkau setia kepada Yesus? Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, mungkin bisa ditampilkan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ini sebagai ajakan saya ya di poin yang ketiga yang terakhir ini. Serahkan segala khawatirmu. Ketika persoalanmu belum selesai, doamu yang beratus-ratus ribu kali ini belum dijawab, serahkan segala kekhawatiranmu. Artinya segala masalah hidupmu. Ya apalah masalah soal sakit, keuangan, pekerjaan, serahkan kepada
Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Yesus yang memelihara saudara dan saya. Persoalan kita segede gunung, sebesar Goliat, serahkan pada Tuhan. Jangan kecewa dan menolak Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Tidak selalu doa kita dijawab. Ya, banyak orang yang, wah Tuhan, doaku enggak dijawab, tak pindah sana. Tak doakan orang sana. Belum tentu saudaraku. Ya, memang Tuhan seperti itu. Ya, serahkan khawatirmu. Sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus yang memelihara engkau. Kalau burung di udara dipelihara Tuhan, saudara, lebih saudara dan saya. Kita pastilah dipelihara oleh Tuhan. Burung di udara, ya dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia bisa hidup. Ya, karena Tuhan yang memelihara, kata firman Tuhan, lebih saudara dan saya. Percayalah saudaraku, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Suka duka doamu belum dijawab, tetap percaya. Ada satu lagu yang indah, apapun yang terjadi, ya nanti kita nyanyikan ya. Apapun yang terjadi, nanti kita nyanyikan ya. Pokoknya kita tetap percaya dan berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik ya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, doamu belum dijawab, jangan kecewa sama Tuhan ya. Jangan kecewa. Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang, jangan kecewa. Walaupun Yohanes itu dia kecewa, ya Yeremia kecewa sama Tuhan. Saudara jangan kecewa. Kalau kita nggak tahu kebenaran, bingung ikut Tuhan. Wis lu ngong gereja ngai persembahan sa oke-oke. Lah kok isih tetep koyo ngene, jangan kecewa. Percayalah apapun yang terjadi, berkatalah Tuhan Yesus itu tetap baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bagi yang belum menerima roti dan anggur nanti bisa mengangkat tangannya. Dan kita akan mulai, kita bisa mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Minta ditampilkan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, Haleluya. ku sembahkan, Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. sembahkan, ku sembahkan. Haleluya. Tak Dapat ku membalas kasih-Mu. Haleluya. ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Firman-Mu menceritakan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Walaupun pergumulan kita belum terselesaikan sampai hari ini, aku tetap berkata bahwa Engkau Tuhan Yesus tetap baik. Berkati jemaat-Mu satu persatu yang saat ini masih menghadapi persoalan hidup yang belum terselesaikan Tuhan. Mari Tuhan jamah dan berkati jemaat-Mu satu persatu sehingga mengalami terobosan di dalam hidupnya Tuhan, dan bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dan sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam seluruh jemaat-Mu, tancapkan firman-Mu dalam seluruh jemaat-Mu sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan video kesaksian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Terus saya bisa kembali bersaksi di GBI Lampar Tengah. Ceritanya, kejadiannya sekitar masih di waktu saya di Bali. Saat itu saya bertemu dengan diajak teman untuk bertemu dan istilahnya untuk ngobrol yang dari Bogor. Dan saat itu kebetulan saya diajak bertemu dengan temannya yang adalah Frankie Siombing. Saat itu kita makan bareng dan seperti yang saudara sebelumnya tahu bahwa saat saya di Bali, pergumulan saya cukup keras dalam segala keterbatasan. Saya berserah sama Tuhan dan sampai satu titik di mana penyertaan Tuhan selalu menyertai saya. Dan di situ saat saya bertemu dengan Pak Frankie Siombing, dia bercerita yang mengalami pergumulan yang sama seperti saya. Dia bercerita bagaimana Tuhan selalu membawa dia untuk selalu percaya, di mana kekhawatiran dia saat dia bicara sama Tuhan, dia bilang, ya dengan cicilan yang begitu banyak, pergumulan yang begitu hebat, tetapi Tuhan cuma bilang sama dia bahwa selama ini pernah nggak saya membuat kamu tergeletak atau terlambat dalam menolong. Dan itu jadi rema buat hidup saya bahwa di dalam pergumulan saya saat itu saya merasa khawatir, tapi mendengarkan motivasi atau cerita atau sharing dari Frankie Siombing tersebut membuat saya menyadari bahwa kekhawatiran saya sendiri itu tidak mengubah hidup saya menjadi lebih baik, bahkan mungkin bisa mengecewakan Tuhan. Karena saya punya Tuhan yang hebat. Saat itu saya begitu tenang dan begitu percaya bahwa hari-hari saya
hidup saya, keluarga saya, Tuhan pasti tolong dan Tuhan bukakan jalan. Satu hal yang saya lakukan saat itu, tidak lagi saya khawatir, tidak lagi saya takut akan masa depan, tapi saya serahkan semuanya sama Tuhan, saya ikhlaskan semuanya sama Tuhan, saya melakukan apa yang menjadi bagian saya sebagai anaknya Tuhan, muridnya Tuhan, dalam pekerjaan saya, dalam apapun itu. Sampai ada satu titik, saya ditelepon dengan teman saya yang di Semarang, yang dulu sempat saya bekerja di Semarang di tahun 2011. Dia berkata, Pak Will, ini ada teman saya mau ke Semarang, mau ke Bali. Bisa nggak pakai jasa Pak Will untuk mengantar driver seperti itu? Dan saya bilang bisa, dan saya kebetulan saat itu saya tidak melayani, tapi teman saya yang melayani. Berlanjut dari situ, dia bilang bahwa teman saya ini butuh karyawan atau butuh kepala keuangan atau accounting, yang dimana memang pekerjaan saya sebelumnya adalah profesional sebagai manajer keuangan dan akuntansi di Bali, tapi karena COVID saya harus resign, dan seperti cerita yang saya sebelumnya, saya bekerja sebagai driver dan travel agent kecil-kecilan. Di situ waktu berjalan, benar-benar Tuhan itu sebegitu cepatnya Tuhan memberikan jawaban buat saya, yang dimana saya diminta untuk mengirimkan CV saya untuk bekerja di Semarang, dan pada saat saya mengirimkan CV ke owner ini, langsung direspon dengan cepat sama ownernya. Dia cuma bilang kapan bisa interview. Nanti untuk biayanya, akomodasi dan transport nanti saya ganti. Itu saya benar-benar percaya kemurahan Tuhan, terlepas kemurahan Tuhan terus atas hidup saya, sampai pada saat saya di interview pun dia cuma nanya, kamu sekarang kerja apa? Terus kapan kamu bisa masuk? Secepat itu dan semudah itu Tuhan menjawab semua pergumulan saya dalam kondisi keuangan, dalam keterbatasan saya. Dan saya cuma bilang 1 minggu Pak, dan dia pun dengan segala keterbatasan saya, dan dia pun benar-benar pada saat akomodasi, transport, dia cuma kasih tahu, tolong info saya nilainya berapa, nanti kita transfer. Dan semuanya begitu cepat, sampai saya percaya atasan saya atau bos saya yang sampai saat ini menjadi bos saya itu adalah kebaikan Tuhan atas hidup saya. Sampai saat ini saya bekerja di Semarang, dan kemurahan Tuhan, lepas kemurahan Tuhan selalu menyertai saya. Intinya kita jangan pernah meragukan Tuhan, kita jangan pernah khawatir akan masa depan. Percayalah Tuhan selalu ada di depan kita, Tuhan selalu membela kita, dan tidak sekali-kali Dia meninggalkan kita, dan tidak sekali-kali Dia membiarkan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau dahsyat di dalam kami Tuhan. Kau bekerja luar biasa di dalam kami Tuhan.
Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami beribadah di GBI Lamtera, mungkin berkenan untuk melambaikan tangan, kita berkenalan lebih jauh. Puji nama Tuhan, semuanya jemaat yang setia. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, baik yang tertera di layar maupun yang tidak tertera. Apakah ada? Silakan Ibu, mari Bapak Ibu Saudara kita akan bangkit berdiri dan berdoa bagi saudara kita. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini sungguh bersyukur kalau anak-anak-Mu boleh berulang tahun. Tuhan sudah memberkati sepanjang tahun. Mari Tuhan di hari ulang tahunnya ini Kau berkati. Kami berdoa untuk Ibu Tumini, Tuhan Kau berkati di hari ulang tahunnya ini. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan, supaya di dalam hidupnya selalu disertai oleh Tuhan, apa yang dibuatnya selalu akan berhasil. Kami juga berdoa untuk Widi Tuhan yang berulang tahun, Kau juga akan berkati di hari ulang tahunnya. Tuhan berkati kesehatannya, pekerjaannya, suami, anak, semua di dalam penyertaan Tuhan, sehingga berkat Tuhan selalu limpah, tidak kekurangan suatu apapun. Dan sekarang kami serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa buat persembahan. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, atau persembahan yang lainnya Tuhan. Engkau berkati persembahan jemaat-Mu dan kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan pulang. Sebelum pulang kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usaha-Mu. Dan Tuhan akan memberkati suamimu yang berlimpah-limpah dan takut akan Tuhan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan kepandaian, kecerdasan, masa depan yang cerah untuk anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu berkelimpahan, semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dan sekarang pulanglah. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.